Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Kristus memerdekakan orang percaya. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Penjajahan mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi ada penjajahan yang membuat kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan kekal, yaitu penjajahan rohani. Ada 3 penjajah rohani atau penjajah besar rohani yang dapat menguasai manusia, yaitu dosa, iblis, dan ketakutan. Tetapi puji Tuhan, pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Dalam Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan atau kuk penjajahan, saudara. Jadi bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kita. Puji Tuhan, saudara. Karena itu berdirilah teguh. Jangan kalah, saudara, dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan dan penjajahan. Jadi saudara, mari kita belajar. Ada 3 penjajah, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus itu memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa, dijajah dosa, saudara. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dan apabila anak itu atau Tuhan Yesus, saudara, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jadi dosa, saudara, mendatangkan penjajahan kekal, penderitaan kekal di dalam neraka, dalam maut, saudara. Karena Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sungguh mengerikan, saudara, bila kita tidak dibebaskan oleh penjajahan dosa. Tuhan Yesus membebaskan kita. Karena itu siapapun yang dikuasai oleh dosa akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke dalam maut, menderita selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, saudara, kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan dari penjajahan dosa yang seringkali menjadi masalah, saudara, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam langkah hidup kita, dosa, saudara. Karena itu datang pada Tuhan supaya kita dibebaskan, dimerdekakan. Dan yang kedua, saudara, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari kuasa iblis. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian di dalam ayat 44-nya Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia atau di dalam iblis sudah tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia atau sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saat kita dipimpin oleh kebenaran, saudara, kebenaran itu memberikan kepada kita kemampuan untuk melawan iblis yang penuh dengan dusta, saudara. Karena dia adalah bapa pendusta, suka bohong, saudara. Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, saudara, memenuhi kita, saudara, kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita, dan juga kita mampu, saudara, dimerdekakan dari kuasa iblis yang penuh dusta. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh
tunduk kepada Allah senantiasa, dekat kepada Allah, jangan menjauh dari Allah, saudara. Jangan menjauh dari persekutuan anak-anak Tuhan dari gereja. Kemudian saudara, kita dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan, sehingga saat kita mengusir iblis dalam nama Yesus, maka iblis akan lari daripada kita. Puji Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus membebaskan kita dari penjajahan ketakutan, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan atau kekhawatiran, saudara. Tapi roh yang memberikan kepada kita, saudara, kelepasan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan dan juga roh kekhawatiran yang seringkali membuat orang terjajah, menderita, tertekan, stres, tidak bahagia. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, seringkali ada 3 ketakutan besar yang menghantui manusia. Saudara, yang pertama, ketakutan, saudara, kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Kedua, ketakutan nasib masa depan di dunia ini, saudara. Bagaimana nasibku? Dan yang ketiga, ketakutan besar itu adalah ketakutan akan kematian. Kita tidak tahu kalau mati nanti akan kemana kita, ke neraka atau ke sorga. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita masuk ke sorga. Jadi inilah 3 penjajah, saudara, yang sering menguasai manusia, tapi Tuhan Yesus memerdekakan kita, yaitu penjajah dosa, iblis dan ketakutan. Saudara, mari saat ini, siapapun kita yang melihat tayangan Morning Spirit ini, buka hatimu, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah percaya pada Tuhan Yesus, lebih lagi mendekat, berserah kepada Tuhan Yesus supaya kita dibebaskan dari dosa, dari iblis, dari ketakutan. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa, dari iblis dan dari ketakutan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan pada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.